Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita masih di bab keutamaan mengunjungi orang-orang saleh, berteman dengan mereka, meminta mereka berkunjung kepada kita, juga meminta doa dari mereka. Hadis yang akan kita baca ini terkait dengan meminta doa kepada orang saleh ini, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Usair bin Amr. Dia menceritakan bahwa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ini di zaman Umar, Rasulullah SAW sudah tidak ada, Abu Bakar sudah tidak ada, Umar sedang menjadi khalifah. Seringkali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menunggu-nunggu orang yang datang dari Yaman. Ketika ada rombongan atau ada pasukan dari Yaman yang datang ke Madinah, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka, "Afikum Uwais ibnu Amir?" Apakah di antara kalian ada Uwais ibnu Amir? Berulang kali datang rombongan dari Yaman, belum juga ada Uwais bin Amir. Hingga suatu ketika ada. Ketika ditanyakan, apakah ada di antara kalian yang namanya Uwais bin Amir? Lalu saat ini ada yang namanya Uwais. Ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah engkau Uwais bin Amir? Iya, kata dia. Apa engkau dari Murad, summa min Qarn? Apakah engkau dari suku Murad, kemudian dari suku Qarn? Ini Murad nama suku dan ini salah satu induk suku, kemudian salah satu keturunannya ada Qarn, maka dia disebut dengan Uwais al-Qarni. Kata dia, iya. Lalu ditanya lagi oleh Umar, apakah dulu kamu punya penyakit kulit dan sekarang masih tersisa sebesar 1 dirham, sebesar dirham, bulat begini kurang lebih. Apakah dulu kamu punya penyakit kulit dan sekarang masih ada sisa sebesar dirham yang ada di sekitar pusar, sekitar perut? Maka dia mengatakan, iya. Mungkin dia kalau kita ditanya seperti itu sama orang yang tiba-tiba kau tahu detil masalah dia, turunan mana, kemudian nama bapaknya siapa. Ditanya lagi oleh Umar, bahkan ditambah lagi, apakah engkau hidup bersama ibu kamu? Apakah kamu punya ibu? Iya, memang dia Uwais hidupnya bersama ibu, bapaknya sudah tidak ada. Maka kenapa Umar bin Khattab sampai bertanya kepada dia hal-hal itu? Ternyata sebelumnya ketika Rasulullah SAW masih hidup, dulu pernah mengabarkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, kata Rasulullah, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma amda di ahlil Yaman min Murad, bahwa nanti akan ada seseorang yang bernama Uwais bin Amir. Dia akan datang dari Yaman, dari suku Murad, summa min Qarn. Dia dulunya adalah punya penyakit kulit, kata Rasulullah SAW. Lalu dia sembuh kecuali seukuran 1 dirham tadi itu. Rupanya Umar taunya dari Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah juga, lahu walidatun huwa biha barrun.
Uwais ini punya ibu di mana Uwais ini begitu berbakti kepada ibunya tersebut. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Uwais ini kalau dia bersumpah atas nama Allah maka Allah mengabulkannya. Dia doanya dikabulkan. Nah, salah satu sebabnya barusan yang disebutkan sendiri oleh Rasulullah, dia sangat berbakti kepada ibunya, kemudian dia punya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan. Padahal ini Rasulullah tidak bertemu, posisinya juga jauh di Yaman. Rasulullah ada di Madinah. Informasinya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Uwais ini satu zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Dia karena kesibukannya mengurus ibunya, kemudian dia kondisinya juga lemah, miskin, tidak bisa berangkat ke Madinah. Ingin sekali dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kebersihan hatinya tentu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang istimewa sampai dikabarkan sedemikian detil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan kepada para sahabat, di antaranya didengar oleh Umar bin Khattab, fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Jika kamu mampu untuk meminta kepada dia agar memohonkan ampunan bagi kamu, maka lakukanlah. Jadi kalau ketemu dia, minta doa dari dia, karena dia memiliki doa yang dikabulkan. Nah, ini bab yang dimasukkan ke bab ini oleh Imam An-Nawawi. Dianjurkan meminta doa kepada orang soleh. Dan jika bertemu dengan orang yang kita duga soleh, secara zahir kita lihat dia berilmu, dia orang soleh, maka kita juga dianjurkan meminta doa. Dan jangan tanggung-tanggung doanya. Jangan sekedar minta doakan supaya saya punya mobil, doakan saya supaya saya bisa nikah lagi, doakan saya supaya sukses usaha saya. Itu terlalu tanggung. Bertemu dengan orang soleh, lihat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada Umar dan yang lainnya. Jika kamu mampu, minta, jangan tanggung-tanggung. Perkara yang paling agung, yaitu apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minta agar dia mendoakan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain disebutkan ini, Uwais ini, wah, berat juga dengan ini. Engkau Amirul Mukminin, engkau Umar bin Khattab, engkau orang yang lebih utama daripada saya. Kenapa minta ampunan kepada saya? Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Umar bahwa Rasulullah mengabarkan demikian, maka Umar meminta doa untuk diistighfarkan oleh Uwais, maka dia pun beristighfar untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab, rahmatilah Umar bin Khattab. Nah, ini puas Umar bin Khattab karena melaksanakan sesuai dengan instruksi, himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Umar bertanya kepada Uwais, "Aina turid? Sekarang engkau hendak kemana?" Kata Uwais, "Saya bertujuan hendak ke Kufah. Saya hendak ke Kufah." Maka kata Umar bin Khattab, "Saya itu Amirul Mukminin, khalifah." Kata Umar bin Khattab, "Ala aktubu laka ila amiliha." Kalau begitu saya akan nulis memo kepada gubernur yang ada di sana. Maksudnya supaya engkau dilayani di sana, disambut baik, dapat tunjangan di sana. Kalau ke Kufah tenang. Ternyata kata Uwais, "Aku nufi gobro inna si ahabbu ilayya." Jangan. Aku menjadi orang yang lemah, miskin, tidak dikenal oleh orang-orang, itu lebih saya sukai daripada diperkenalkan ke pejabat seperti itu, kemudian saya diberi tunjangan, disambut. Enggak, jangan. Dia lebih memilih jadi orang biasa-biasa saja, enggak usah ada yang kenal saya. Maka Umar bin Khattab juga sesuai dengan keinginannya tidak menulis memo tersebut. Lalu di tahun berikutnya, ketika Umar bin Khattab sedang berhaji, ada seseorang dari Kufah. Dia seorang pembesar di Kufah. Nah, Umar tadi tahu bahwa Uwais Al-Qarni tujuannya hendak ke Kufah.
Maka ketika ada yang datang dari Kufah di tahun depannya dan dia seorang pembesar, maka Umar bin Khattab bertanya kepada dia, tahu nggak Uwais? Barangkali pernah ketemu dengan Uwais. Ternyata kata pembesar ini, taraktuhu rastal bait qalilal mata. Rupanya tahu. Oh, Uwais, dia itu orang miskin, kemudian memprihatinkan hidupnya, tidak punya apa-apa di rumahnya. Tidak punya apa-apa di rumahnya. Oh, Uwais. Dia tahu juga. Dan nanti sebagian orang-orang yang ada di Kufah juga banyak yang tahu juga tentang dia, tapi tahu orang lemah, orang miskin, tidak punya baju, bajunya yang dimilikinya itu hanya satu, sehingga banyak juga yang mengolok-olok dia. Bahkan ketika ada yang memberinya pakaian kepada dia satu, supaya tidak terlalu satu-satunya yang dimilikinya, ada yang ngasih kepada dia, awalnya dia nggak mau, kemudian dipaksa, akhirnya dia pakai. Ketika keluar, semakin banyak yang ngolok-ngoloknya. Si Uwais punya baju baru. Nipu dari mana tuh? Nyuri dari mana? Kan nggak ada tipu orang tertentu, wajah-wajah tertentu. Nggak pantas kalau pakai yang agak bagus-bagus ya. Kalau Aziz keluar pakai jam nanti dicurigai. Ya, atau mungkin ada sebagian orang yang ketika pakai yang bagus, tadinya mau sombong-sombong, keluar malah dicurigai. Dapat nyuri dari mana itu? Bisa jadi karena tidak terbiasa begitu. Nah, Uwais saking hinanya di kalangan orang-orang, akan tetapi ternyata dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kabarnya sampai kepada Rasulullah SAW, padahal tidak ketemu. Dia orang soleh, dia orang yang berbakti kepada dua orang tua. Kemudian dia juga orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di buminya tidak dikenal, direndahkan oleh orang-orang, akan tetapi ternyata apabila dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dikabulkan doanya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, rubba as'asa akbar. Bisa jadi ada orang yang rambutnya itu kusut, bajunya memprihatinkan, lalu madfu'un bil abwab, kata Rasulullah, apabila dia antri maka dia akan diusir dari pintu-pintu, dari gerbang. Pergi, ini bau, kamu nih bau, disuruh pergi, nggak pantas untuk datang ke tempat-tempat yang mulia, diusir-usir oleh orang. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Akan tetapi ternyata apabila dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah langsung mengabulkan. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu kedudukan seseorang. Lalu kata Umar bin Khattab kepada pembesar ini, kata Umar bin Khattab, Uwais itu saya telah dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia orang yang mulia, orang yang berbakti kepada ibunya. Dia dulunya seperti tadi yang dikabarkan oleh Umar bin Khattab kepada Uwais, dulunya dia punya penyakit kulit, lalu tersisa satu sebesar dirham. Kalau kamu bertemu dengannya agar dia memintakan ampunan untuk kamu. Wah, dia juga kaget. Ternyata seistimewa itu Uwais Al-Qarni. Maka ketika dia pulang ke Kufah, didatangilah Uwais Al-Qarni oleh pembesar ini. Dia langsung mengatakan, wahai Uwais, mintakan istighfar untuk saya, mintakan ampunan untuk saya. Kata Uwais, kenapa minta ampunan kepada saya? Kamu baru saja pulang haji, baru safar, lebih dikabulkan doanya. Engkau orang yang lebih pantas dimintakan doa. Kata dia, mintakan ampunan untuk saya. Maka baru ngeh nih Uwais, apakah kamu bertemu dengan Umar? Kata pembesar ini, iya, saya bertemu dengan Umar. Berarti Umar mengabarkan kepada yang lain tentang saya. Maka setelah itu dia pun beristighfar untuk pembesar ini. Juga ada yang lainnya yang pernah bertemu dengan Umar bin Khattab. Ketika ditanya tentang Uwais, dia menyepelekan Uwais. Lalu dikabarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang keistimewaan dari Uwais ini. Maka orang ini langsung menyesal dan menemui Uwais. Maka setelah itu perkara Uwais itu semakin tersebar luas, dia semakin terkenal. Dan setelah terkenal itu tiba-tiba dia menghilang dengan ibunya, nggak tahu kemana. Dia lebih memilih untuk menyepi, untuk tidak diketahui oleh orang-orang, itu lebih aman
baginya, dia memiliki kebersihan hati, juga tidak terpukau, tidak silau dengan popularitas. Nah, sebagian orang ada karya sedikit juga, ingin viral. Nah, padahal terkadang bukan sesuatu yang istimewa. Yang lain juga bisa seperti itu. Akan tetapi dia ingin memviralkan dirinya. Kemudian dia juga tidak silau dengan kekayaan. Kalau mau, ketika Umar bin Khattab bertanya, saya akan tulis memo, kamu mau pesan apa? Maka itu sebuah kesempatan, dekat dengan penguasa, mudah untuk cari kerja dan seterusnya. Akan tetapi dia nggak mau. Saya lebih memilih menjadi orang yang lemah, yang tidak dikenal oleh orang-orang. Akan tapi poinnya di sini sesuai dengan bab yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin adalah bolehnya, bahkan dianjurkan meminta doa kepada orang-orang saleh, sekalipun mungkin kedudukannya itu lebih rendah daripada kita. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi SAW, akan tetapi dia meminta doa kepada Uwais Al-Qarni yang doanya tentang tadi, bahwa ini sedikit kelewat, bahwa Uwais Al-Qarni memiliki penyakit kulit yang tersisa sebesar 1 dirham. Karena dia awalnya penyakit kulitnya itu sekujur tubuhnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan, dan dia minta disisakan sebesar 1 dirham. Memang sesuai dengan permintaan dia. Dia tidak mau lupa daratan. Kenapa dia minta demikian? Ini agar saya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jika bersih sama sekali tidak ada penyakit kulit di tubuh saya, kemudian saya lupa bahwa dulu saya pernah tersiksa, pernah diberi penyakit yang membuat saya menderita. Kemudian saya lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya sebesar dirham tadi itu, maka setiap saat saya bisa melihat masih terasa gatal-gatalnya dan seterusnya, maka saya semakin ingat bahwa ini luar biasa ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan ini, coba kalau sekujur tubuh saya masih seperti ini, baru sebesar dirham ini saja masih suka gatal-gatal, masih harus mengeluh, harus digaruk, harus cari obat dan seterusnya. Ini salah satu yang menunjukkan kesolehan dari Uwais Al-Qarni. Sudah dia bakti kepada orang tua, dia juga orang yang tidak silau dengan popularitas, tidak silau dengan kekayaan. Kemudian dia juga orang yang menjaga syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kelebihan-kelebihan yang lainnya yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tingkat kebersihan hatinya sampai dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai tabi'in yang terbaik. Nah, Rasulullah sendiri mengatakan secara eksplisit, khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.